Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, selamat bertemu kembali dengan kami HKBP Penolong, HKBP tertua di luar Pulau Sumatera, yang tetap setia bersama saudara dalam renungan malam Salom. Dan untuk memulai renungan ini kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk segala anugerah-Mu, untuk hari-hari kami yang penuh sukacita, untuk kesehatan dan penyertaan-Mu dalam seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini. Dan untuk malam ini kami bersyukur untuk firman-Mu yang membantu dan menguatkan kami untuk mengikut Engkau. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan bagi kita untuk malam ini sebagaimana ditetapkan oleh HKBP, kita ambil dari kitab Galatia pasal yang kelima, ayat yang pertama hingga ayat ke-15, dan yang menjadi pembimbing adalah ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, dalam perkembangan gereja-gereja awal, sebagaimana Paulus lihat dalam kehidupan orang-orang di Galatia dan kehidupan orang-orang sekarang ini juga masih kita temukan. Masih banyak orang melaksanakan aturan-aturan yang begitu baku sebagaimana kebiasaan-kebiasaan dalam perjanjian lama. Jemaat Galatia yang katakanlah mengenal apa yang disebut dengan ajaran-ajaran keyahudian, dan mereka sudah menjadi orang-orang Kristen tetapi masih melakukan praktek-praktek kebiasaan di dalam kebiasaan agama terdahulu. Contoh yang sederhana, bagaimana jemaat di Galatia harus mengalami persoalan gara-gara pemahaman bahwa kebiasaan yang mereka lakukan dalam perjanjian lama harus diteruskan di dalam gereja-gereja awal seperti sunat. Karena itu orang-orang yang bersunat atau jemaat yang berlatar belakang mereka telah disunat mempersalahkan orang-orang yang tidak disunat, walaupun mereka sudah dibaptis dan sudah menjadi orang Kristen. Nah, karena itu Paulus mengajarkan suatu pemahaman baru bahwa melalui Yesus semuanya telah dimerdekakan. Tidak lagi melakukan sunat, tidak lagi melakukan kebiasaan-kebiasaan seperti perjanjian lama, contohnya seperti makanan yang haram dan halal, kebiasaan-kebiasaan untuk memberikan korban-korban, kebiasaan menghitung hari pesta-pesta, hari-hari raya tertentu. Dan Paulus berkata, di dalam Yesus kamu menjadi merdeka. Tetapi kadang-kadang ini kelemahan kita manusia. Ketika diberikan kebebasan itu menjadi kebebasan yang tidak beraturan. Tidak ada lagi dasar bebas sebebas-bebasnya merdeka tanpa ada larangan-larangan. Hal ini menjadi persoalan bagi jemaat mula. Itulah Paulus mengajak orang-orang di Galatia, memang kita sudah merdeka, tetapi jangan pakai kemerdekaan itu untuk melakukan hal-hal yang lain. Tetapi pada dasarnya kita sudah merdeka dari seluruh aturan-aturan itu, norma-norma itu, karena Yesus telah melengkapi, telah menyempurnakan. Contoh korban-korban persembahan
Itu telah dilaksanakan. Yesus menjadi korban yang pertama dan terakhir sekali untuk selama-lamanya. Tidak diperlukan lagi korban-korban bakaran, korban persembahan. Demikian juga makanan yang berpantang. Demikian juga tradisi bersunat. Kita dibebaskan bukan karena melakukan itu kita dibenarkan, tetapi karena kita percaya bahwa Yesus telah membebaskan, memerdekakan kita. Yesus telah menggantikan kita secara menyeluruh, baik sebagai korban bakaran, korban persembahan, baik sebagai aturan-aturan dan sunat. Yesus menyempurnakan itu dengan bagaimana kita melakukan apa yang Dia ajarkan, yaitu mengasihi semua manusia. Itulah yang diangkat oleh Paulus dalam renungan kita ini. Memang kamu sudah merdeka, tetapi jangan pakai kemerdekaan itu menjadi tidak beraturan atau seenaknya, sesukanya. Tetap dalam koridor-koridor yang berpatokan kepada perintah Tuhan, yaitu kata Paulus, seluruh hukum Taurat, seluruh aturan-aturan disimpulkan dengan satu kata: kasihilah sesamamu manusia. Ketika kita mengasihi sesama manusia, kita tidak akan pernah berpikir untuk berbuat jahat, melakukan hal-hal yang tidak baik, berpikir yang kurang atau berpikir secara negatif. Tetapi kita melihat segala sesuatu dari sudut yang terbaik, sudut positif. Karena itu Paulus mengajak kita dalam hal beragama. Ketika kita sedang berada di tengah-tengah berbagai ajaran dan dogma yang masih melakukan praktek-praktek perjanjian lama, bagaimana kita memahami ajaran atau ajakan dari Paulus ini supaya kita bebas dan merdeka. Tetapi bebas dan merdeka bukan berarti tidak beraturan, tidak punya norma-norma, tidak punya hukum. Hukum yang Tuhan tentukan bagi kita adalah hukum mengasihi sesama manusia. Karena itulah bagaimana kita menghadapi berbagai ajaran dan norma-norma dan doktrin-doktrin yang sedang berkembang atau berada di tengah-tengah kehidupan kita bersama-sama dengan orang lain. Ada 4 yang Paulus katakan melalui Galatia 5 ini. Yang pertama, hukum-hukum upacara tidak lagi dapat menjadikan kita orang benar. Dengan melakukan acara-acara, dengan taat kepada aturan-aturan, dengan segala macam tata krama, dengan kebiasaan-kebiasaan, kita tidak bisa menjadi benar. Kita tidak bisa menjadi benar kala melakukan aturan-aturan itu, tetapi kita dibenarkan oleh penebusan Yesus Kristus. Yang kedua, kalau kita masih tetap dalam aturan-aturan itu, dalam hukum-hukum itu, Paulus berkata, kita dapat membatalkan kuasa pengorbanan, kuasa salib yang telah dijalani oleh Yesus. Pengorbanan Yesus dalam kayu salib telah menebus semua apa yang kita lakukan dalam konsep perjanjian lama dengan aturan-aturan itu. Karena itu biarlah kuasa salib yang berkuasa. Artinya pengorbanan Yesus demi keselamatan kita, demi keampunan dosa-dosa kita. Itu harus kita imani dan harus kita percayai. Ketiga, kasih karunia Kristus adalah satu-satunya harapan kita untuk keselamatan. Tidak dengan hukum-hukum, tidak dengan segala aturan-aturan yang berlaku, bukan dengan segala ketaatan, tetapi kasih karunia Kristus. Itu yang diangkat oleh Martin Luther dengan kata sola gratia, karena anugerah, karena kasih Kristus. Kasihnya kepada kehidupan manusia, kepada orang-orang percaya, sehingga dia harus rela berkorban dan harus rela mati untuk menebus orang-orang percaya. Yang keempat, menunjukkan kasih kepada sesama kita. Itu adalah tindakan atau itulah perwujudan bahwa kita mengasihi Allah, kita mengasihi Yesus, kita percaya kepada Allah. Sebagaimana dikatakan oleh Yohanes
Kalau kita berkata bahwa kita mengasihi Allah, sementara kita tidak mengasihi manusia, kita adalah pembohong, kita adalah pendusta. Sebab bagaimana kita dapat berkata kita mengasihi Allah yang tidak dapat kita lihat, sementara manusia yang kita lihat tidak kita kasihi. Artinya mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segala kesetiaan, ketaatan harus terwujud dengan memperlihatkan dalam kasih nyata kepada sesama manusia. Biarlah kita menjadi orang-orang yang telah merdeka, orang-orang yang telah bebas dari segala aturan, tetapi kita diwajibkan untuk mengasihi Allah. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, yang telah datang ke tengah dunia melalui Yesus Kristus yang mengasihi kami, biarlah kuasa Roh-Mu mengajar kami untuk mengasihi sesama kami sebagai bukti dari kasih kami mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, ampuni kami dari dosa kesalahan kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.